Setiap kota menyimpan mitosnya. Begitu pula halnya dengan Cirebon. Di kota Udang ini ada mitos tentang Jalan Karanggetas yang dipercaya bisa melunturkan kesaktian dan kekuasaan seseorang. Yang aneh, jalan ini tetap hidup dengan segala aktivitasnya. Adapun orang yang percaya, mereka akan menghindari jalan ini. Jadi kalau menurut sejarahnya orang zaman dahulu, itu barang siapa lewat Karanggetas, itu dia punya ilmu hilang, getas, hati getas itu kan, bagaimana sih kalau dipatahkan gini kan getas ya? Nah begitu, jadi jangankan orang biasa, Bung Karno aja dulu datang ke Cirebon tuh nggak berani lewat Karanggetas, harus jalan lain, ngambil jalan pintas gitu. Bapak tahu nggak Pak, kenapa penyebabnya orang yang punya jabatan luntur jabatannya ketika melewati jalan Karanggetas, tahu nggak Pak? Ya oleh karena memang sudah sejarahnya sedemikian rupa. Jadi memang dari zaman dulu itu sejarahnya sedemikian rupa. Asal-usulnya sih motor rambut. Jadi namanya getas tuh bisa kepotong itu tuh. Tadinya nggak bisa, nggak ada yang bisa. Lalu datang ke Cirebon, orang sesepuh orang Cirebon dulu, zaman dulu, itu bisa. Untuk mencari informasi, kami mendatangi sebuah tempat berbentuk makam yang diyakini punya kaitan dengan Jalan Karanggetas. Ada cerita apa di tempat ini? Jalan Karanggetas merupakan salah satu mitos yang melekat di kota Cirebon. Konon katanya apabila ada orang sakti dan memiliki jabatan, ketika melewati jalan ini, maka ilmu dan jabatannya akan luntur seketika. Dan di belakang saya terdapat petilasan dari Syekh Magelung. Siapakah beliau? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa diceritakan Pak, siapakah Syekh Magelung itu? Kalau menurut ceritanya, Syekh Magelung inilah aslinya orang Persia. Dia dapat wangsit untuk hijrah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, setelah dia di Pulau Jawa, dia menemukan yaitu gurunya Baku Cirebon. Setelah itu? Menurut berita-beritanya, dia kan punya kesaktian yang nggak bisa terkalahkan. Jadi dia janji, siapapun orangnya yang bisa mengalahkan kekebalan saya, dia akan berguru dan akan menjadi muridnya. Kemudian apa yang dilakukannya oleh Ku Cirebon Pak? Ya, oke lah. Saya bisa memutuskan rambut Anda. Ya, tapi di suatu tempat, Sungai Sukalila. Dipotong juga nggak pakai senjata. No? Melalui? Ini aja udah, tangan aja. Berarti di sini tuh tempat apa Pak? Orang-orang tua dulu, katanya sih ada tombak, ada keris, plus juga rambutnya. Kalau mitos dari Jalan Karanggetas sendiri itu apa Pak? Dulu mulainya dari, saya dengar dari Bung Karno, berkunjung ke Cirebon kan. Dia itu jarang melalui jalan situ, muter dulu di Batugoro. Berarti kepercayaan dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karanggetas ada Memang artinya kehebatan apapun bisa runtuh. apabila melewati jalan Iya, tersebut. jalan Karanggetas. Itu pun dulu, nggak tahu sekarang sih. Baik, terima kasih Pak Nono atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ujang. Ya, waalaikumsalam. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Nono nih, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Menarik sekali pada malam hari ini. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dan melalui mediumisasi akan mencoba mengulas apa sih keistimewaan daripada Jalan Karanggetas sehingga sesakti daripada Syekh Magelung Sakti itu bisa luntur ketika melewati atau melintas di Jalan Karanggetas. Tak berpanjang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Anda siapa? Pisan Jamali. Anda itu penunggu di mana ya? Saya penunggu di sini Sudah berapa lama Anda di sini? semenjak kuburan ini. Kapan kuburan ini ada? Sudah lebih dari 3 abad. Ini petilasan siapa? Dan apa hubungannya dengan Jalan Karanggetas Kota Cirebon? Di sini sebenarnya tidak ada wujudnya. Hanya sepotong rambut saja. Ya. Tapi manusia kadang-kadang salah kaprah. Dan mengira apa emangnya? Banyak yang jial, meminta yang gagal. Padahal kalau menurut saya pribadi, mengirimkan doa orang yang sudah mati tidak perlu datang, cukup dengan sebut namanya. Saya mau tanya tadi, kenapa hubungannya dengan petilasan ini dengan Jalan Karanggetas? Ada kaitannya dengan ketika Syekh Magelung Sakti, ketika kesaktiannya tumbang atau gimana? Karena di desa inilah Magelung kalah dan dia mengaku akan sabda guru di sini. Sama siapa? Sama Mbah Kuwo. Anda itu pengikutnya Mbah Kuwo atau Saya itu abidana Mbah Kuwo. dan kemudian hubungannya dengan Syekh Magelung? Hanya untuk menjaga rambut. Dan saat Syekh Magelung berinteraksi dengan Mbah Kuwo itu, Anda juga tahu? Tidak tahu. Jadi hanya mendengar cerita maksudnya? Iya.
dan tugas saya ini menjaga. Dan Kenapa? saya terangkan kembali, kalau mitos-mitos di jalan ini yang punya ilmu hancur, sebenarnya ilmu model apa? Ilmu model apa bagaimana? Bisa dijelaskan nggak? Kalau ilmu yang hancur lewat sini ilmu seperti ilmu susu, ilmu yang di luar dari agama. Oh, emang jalan itu bisa menghancurkannya? Bukan Benar. karena hancur itu ada kekuatan Allah. Tapi yang saya tahu, jalan ini kalau yang punya ilmu hitam atau apa pasti hancur. Kok bisa ada jalanan yang bisa menghancurkan ilmu? Sebenarnya kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita yakin, kita nggak hancur. Tapi yang jelas kalau punya ilmu hitam pasti hancur. Arti dari Karanggetas apa sih? Semua benda apapun pasti patah kalau lewat sini. Seandainya saya memiliki ilmu hitam tapi saya tidak percaya ketika saya melewati jalan itu, apa yang akan terjadi? Pasti hancur. Karena yang ilmu Anda alut itu bukan dari ilmu agama. Hancurnya gimana? Kayak meledak atau gimana? Tanpa disadari ilmu itu tidak berfungsi. Tapi saya juga pernah mendengar kalau ada orang yang memiliki jabatan tertentu lewat situ juga akan lengser seperti itu. Bagaimana ceritanya? Karena itu mungkin dapat hasil yang tidak jujur. Kenapa sih bisa hilang itu? Orang dapat itu terkadang saling sikut menyikut, tidak terdorong oleh masyarakat. Kalau itu memang mungkin terjadi, saya pun kalau melakukan hal yang tidak jujur atau apa, tidak harus melewati jalan Karanggetas, mungkin juga bisa lengser atau... Iya. Jadi kenapa hanya di jalan Karanggetasnya aja gitu? Karena di jalan ini sudah menjadi cerita Semakelu dan akan tetap legenda. Anda tahu sih siapa sosok Syekh Magelung Sakti itu? Dia orang seberang Bonarausya. Apa sih yang dia lakukan datang ke kota Cirebon ini? Pertama, dia ingin wisata guru. Dan kedua, ingin mengetes seberapa kuat orang Cirebon. Dia merasa lebih hebat karena rambutnya saja tidak terpatahkan. Maksudnya makanya tadi dipatahkan oleh Mbah Cirebon. Dan setelah dipatahkan apa yang terjadi setelah itu? Dia sabar guru di sini dan menyebarkan agama Islam, membantu Mbah. Sebelumnya, Sembah belum tahu kalau orang itu adalah Mbah. Kenapa? Karena dia bisa berubah wujud dan punya banyak nama. Berarti maksudnya Mbah Ku ini juga memiliki kesaktian, dia bisa merubah-rubah diri itu? Iya, Tapi dia manusia? manusia. Kalau asalnya Mbah Ku itu dari mana? Jajar. Tiba-tiba, mediator menyerang. Subhanallah. Kenapa Anda nyerang kami? Kenapa? Kami kan datang baik-baik. Tinggal ke depan. Kita hanya ingin tahu informasi apa yang terdapat di jalan Karanggetas ini. Anda siapa ya? Anda punya nama nggak? Gading. Siapa? Angga Gading. Rangga Gading, tenang dulu dong. Ya, tenang. Bisa tenang nggak? Rangga Gading ini penunggu di mana ya? Saya udah ada di pusaka. Pusaka-pusaka itu ada di mana? Di dalam beban. Pusakanya itu berupa apa sih? Banyak tombak. Itu pusakanya dari siapa? Itu pusaka Mbah Gelung. Emang Anda minta diurusinnya seperti apa sih? Kalau minta diurusin pusaka itu? Ambil. Terus setelah diambil maunya diapain? Dicuci tiap bulan bolot. Emang ada apanya sih tombaknya? Kenapa benda mati harus digituin? Saya mampu memenuhi orang itu. Berarti maksudnya kalau ada orang yang berziarah ke sini Anda memenuhi kebutuhannya seperti itu kalau mereka minta-minta. Kalau dia bisa mengambil pusaka itu, baru saya penuhi. Emang Anda siapa bisa mengabulkan permintaan manusia? Udah sekarang keluar aja, ya. Terima kasih atas informasinya ya. Kini, saatnya makhluk ini pergi. Sebab masih butuh informasi. Kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara ya? Jelas? Boleh tahu Anda ini penunggu di mana Sakadinawa? Saya diutus ke Gede Karangkendang untuk menjaga tempat ini. Kalau Anda menjaga salah. Kalian harus pergi cepat. Kenapa emangnya? Anda terusik dengan kedatangan kami. Nah, bisa terangkan jalan Karanggetas. Jalan Karanggetas. Apa yang Anda tahu tentang jalan Karanggetas? Garing dulu, Sa. Jaring dulu, Sa. Kenapa Anda langsung lari ke sini? Anda tahu jalan Karanggetas? Iya. Coba terangkan. Jalan Karanggetas itu asal mulanya dari getasnya rambut Raden Magelung Sakti.
Apa hubungannya dengan Syekh Magelung Sakti dengan Mbah Kuwi Cirebon? Kalian jangan banyak basa-basi. Kalian mau mengambil pusaka dari kuburan ini? Kata siapa? Enggak, saya hanya pengen tahu sejarah daripada Jalan Karanggetas kok. Anda bisa ceritakan? Kenapa lagi? Iya, jadi maksudnya hubungan Anda dengan Syekh Magulung itu apa? Saya hanya ditugaskan ke Kecekaran Kendal atau Syekh Magulung untuk menjaga kuburan ini. Nah, apa di dalamnya nih? Setahu saya banyak pusaka. Terus? Dan saya hanya menjaga pusaka-pusaka ini. Dan kalau kalian mau mengambil, saya akan menghalangi kalian. Syekh Magelung Sakti aslinya dari mana? Iya, benar. Baghdad. Kalian bertanya tapi dijawab mengejek saya. Siapa yang ngejek? Kalian mau ngetes kemampuan saya? Enggak ada yang ngetes-ngetes di sini. Ya, Anda mau ceritakan nggak Jalan Karanggetas? Kalau nggak pergi lah, jangan ngamuk-ngamuk nggak jelas. Sebentar, saya mau tanya. Kenapa sih bisanya dinyamakan Karanggetas terus banyak orang yang nggak berani lewat situ? Banyak orang-orang yang sakti katanya. Tapi kalau lewat situ pasti akan luntur ilmunya. Itu kan tadi katanya. Emangnya ada apa sih di sana? Ilmu apa dulu yang luntur? Bukannya ilmu Allah tidak akan luntur. Yang saya maksud itu ilmu tempelan. Seperti apa? Ilmu tempelan itu ilmu yang diisi. Terus yang menghilangkan itu jalan atau khodam yang ada di jalan atau Allah? Hodamnya ya hilang dari situ. Yang menghilangkan itu siapa? Ada teman-teman saya yang di sana. Oh, berarti yang menghilangkan jin gitu di sana. Iya. Apa hubungannya jalan sama jin? Sebenarnya itu hanya suatu perlambang bahwa setinggi-tinggi ilmu itu pasti akan ketas. Oh, gitu. Dan pasti akan putus supaya manusia tidak sombong. Berarti itu hanya mitos. Bukan hanya mitos, tapi kenyataan. Maling saja kalau lewat situ pasti hapusnya. Oh gitu. Sebab dari golongan kami akan mengintil maling itu. Berarti di Jalan Karanggetas itu semuanya jin gitu? Hah? Ya kan kalau saya pagi manusia semua yang saya lihat. Jin-jin semua yang disuruh untuk menjaga tempat itu. Disuruh sama siapa? Ada jin-jin yang ada di Jalan Karanggetas itu? Disuruh ke Gowo. Ah, jangan ngarang. Melestarikan tempat itu. Mbah Kuwi itu nggak ada hubungannya loh dengan ngancam-ngancam. Itu hanya untuk melestarikan sebuah nama tempat. Bahwa setiap orang akan lewat situ. Lalu untuk kesombongan ilmunya akan pastikan ketas. Nah, kalau sombong itu kan nggak hanya lewat Karanggetas loh. Iya. Lewat manapun di bumi ini, apabila orang itu sombong pasti akan hilang semua. Karena semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Kalau lewat jalan lain mungkin orang sombong tidak akan hilang. Kata siapa? Kata kami. Tidak bisa. Sombong dimanapun menginjak bumi Allah itu pasti akan hancur. Bukan hanya di Karanggetas. Itu nanti Itu suatu harus saat. sangka. Suatu saat gimana? Itu nanti suatu saat. Emang pernah ada kejadiannya? Ketika maling lewat situ pasti dia ketangkap. Banyak katanya nanti pacok pakai pasal lewat situ. Akhirnya dia mati juga. Itu gimana sih caranya? Maksudnya jin kodam-kodam Itu di sana? saya bilang tadi saya. Iya, maksudnya ditarik kah ilmunya? Iya. Seperti apa Paman sih? kami yang menghilangkan. Jangan ngarang-ngarang deh. Bagaimana sih Anda membedakan ilmu seseorang itu? Yang baik dan yang buruk? Dari jauh kami sudah merasakan Seperti apa? getaran tubuh. Tubuh Anda itu merasa bergetar gitu. Saya nggak sih. Cepat pergi dari sini. Sebentar. Jangan marah-marah lu, santai aja. Kalau ada masyarakat suka ada yang datang ke sini nggak? Mereka suka ada tapi hanya untuk Apa ya? mengirim doa Mengirim doa untuk siapa? sama Kecekaran Kendal. Padahal di sini bukan kuburan dia. Selain minta doa, apa yang mereka lakukan? Cepat kalian pergi. Kenapa? Hei, Kan saya datang baik-baik hanya untuk mencari informasi. cara informasi bukan begini teman. Oh, Bukan begini caranya. bagaimana caranya? Datang sendiri sini. Jangan banyak orang. Kan kita hanya ingin meluruskan masyarakat di sini. Ya, jangan ngamuk-ngamuk dong. Sangka ada makhluk lain menyambangi kami. Siapa gerangan makhluk ini? Dan satu lagi, barusan ada mediator yang kemasukan dan mengamuk ke mediator sebelumnya. Balik, beli.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, boleh tahu Anda siapa ya? Tiga-tiga mengamuk datang dan mengeluarkan kertas boten saniki niku badhe supu. Saya ngerti bahasa Jawa. Anda siapa namanya? Sinten? Sinten? Saya Kuro. Saking pundi? King Cirebon. Kula hanya tanglet niki ajeng sejarah Jalan Karanggetas niku pripun? Mun panjenengan badhe uning Jalan Karanggetas. Nggih. Ya teng jalan. Aja teng riki. Niki kan wonten petilasan munglen niki makame Syekh Maglung Sakti niku pripun? Ya niki petilasan sanes makam. Leres teng lebeten niku rambutnya. Nggih. Nah, niku sejarah pripun bisa wonten rambutnya ning riki? Cengene. Saya Maglung Sakti niku tapak teng daerah pasawahan ngejajal ilmu kanuragan. Kalahaken. Sinten sing ngalaken ya? Boten perlu uning panjenengan. Nah, niku kan cerita Mbahku Cirebon motong ngoten. Sejarahnya boten kok. Pripun sejarah? Niku diakal-akali. Akal-akali pripun? Kecolongan saya Maglung niku. Colongan pripun? Siwak tilem Nggih. dipotong. Sareng sinten dipotongnya? Boten perlu uning. Dipotongnya teng Jalan Karanggetas boten. Nggih. Apa sih bisa diadani Karanggetas niku? Niku kangge perangkap tiang-tiang kang boten sae. Nah, kang boten saya kan boten Karanggetas mawon. Sejagat kan kata kang tiang boten laras niku. Berarti dari dulu itu namanya udah jadi Jalan Karanggetas atau setelah kejadian itu baru ada nama Jalan Karanggetas? Salerese jamane sesi dijenar niku kangge ngecepat. Kangge perangkap sesi dijenar. Terus? Itu perangkap itu yang buat siapa ya? Parwali. Kemudian? Pados. Boten sompong. Karena sengien selamiku sewekti acak-acak kali sesi dijenar. Konten apa? Wali ulah kali seksi dijenar niku saling bermusuhan. Beda keyakinan, beda percaya. Sesi dijenar diaturakan teng sidang wali. Teng riki boten wenten sesi dijenar. Wentene Gusti Allah. Wali ngomong keten malih. Ya pun Gusti Allah mangga diaturakan teng sidang para wali. Dijawab malih. Teng riki boten wenten Gusti Allah. Kang wenten sesi dijenar. Niku pripun? Nah, niku kan wonten mitos-mitos pejabat lewat mriku terus apa niku bisa lengser. Ya niku menungsa kang boten bersyukur teng Gusti Allah sampun diparingi dunia, sampun diparingi jabatan, maksi, nedah mukotan teng makhluk kafir. Ya Harimau kotor kan boten karena lewat teng Karanggetas mawon, teng lewat teng jalan pundi mana Allah kan selalu mantau. selesai makotan. Nggih. Tapi karena niki ikhtiar para waliullah, ya insya Allah langsung dijabah minggu Allah. Koten Semua orang yang lewat situ atau hanya orang-orang tertentu saja? sing selesai tiang kang wenten kepercayaan. Berarti kalau tidak memiliki keyakinan lewat situ nggak akan terjadi apa-apa? Namun gak ada ilmu gaib kang sesat bukan percaya tapi pasti apes. Berarti di sana maksudnya ada jin-jin yang bisa mengambil ilmu seperti itu atau? Jin niku jin muslim sedanten. Lajeng para jin muslim niku panggenanipun wonten pundi? Wonten Karanggetas menika. Sepanjang jalan apa? Nggih leres. Todos mantau saking inggil ningali tengah anda. Koten. Nah, terus wong saya syarat niku membangun Karanggetas niku pun apa mau? Ya niku kangge ngecepat saking musuh-musuh gaib. Jaman semanten niku lajeng seksi dijenar saged dipun jebak wonten mriku. Oke. Saged. Tapi saking sakti ya masih wenten kekuatan. Oh, berarti kamu wonten informasi bahwa Syekh Maglung niku berburu terus dipotong sareng Mbahku Cirebon niku mboten leres. Terus teng riki leres makam rambut ya. Iki leres. Syekh Maglung niku napa kaitane kalipun waliullah niku? Ya, dados saya Maglung niku santri para waliullah. Kenapa sih rambutnya itu harus dikuburin seperti ini bersama pusakanya itu? Sepados kesaktian saya Maglung luntur sedang. Yang baikpun tumindak napa? Nantang. Bila boten sakit cerita malih. Melas pun mawon lah. Koten mawon ya.
Ada pesan nggak yang mau disampaikan? Niku jalan, ya di anggi mawon, kang saged ngilangaken, kang saged ngancuraken, kang saged ngabulaken. Ya Gusti Allah. Dalan niku nggih namung dalan biasa ngeten mawon nggih. Nggih, karena niku ada turun temurun kepercayaan tiang sepuh sengien pun ya. Wis. Setelah banyak memberi informasi, saatnya makhluk ini pergi. Inna syani'aka huwal abtar. Kang Ujang, menarik sekali mitos yang telah kita ungkap malam ini, dan hikmah apa yang bisa kita ambil? Ada sebuah idiom yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu adalah negeri 1001 hantu. Artinya, di dalam negeri ini banyak sekali keanekaragaman mitos dan juga budaya dan juga berbagai macam tentang alam gaib. Kalau kita meyakini mitos dan juga kepercayaan itu untuk menyekutukan Allah, itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Akan tetapi apabila mitos itu untuk meyakinkan kita kepada Allah, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang diperbolehkan dalam Islam. Intinya, ketika kita menanggapi tentang hal-hal yang di luar daripada logika, asal kita jangan sampai terpleset kepada jurang kemusyrikan. Tanamkan di dalam hati kita adalah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ittaqillah. Ketika kita takwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apapun yang kita inginkan, jabatan apapun yang kita inginkan, itu akan terlaksana dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Ujang atas penjelasannya malam ini, semoga bermanfaat. Iku jalan, ya di anggi mawon, kang saged ngilangaken, kang saged ngancuraken, kang saged ngabulaken. Ya Gusti Allah. Dalan niku nggih namung dalan biasa ngeten mawon nggih. Nggih, karena niku ada turun temurun kepercayaan tiang sepuh sengien.